Jadi sejauh ini memang peran lazisme juga begitu besar ya Pak Ustadz ya dalam Iya, menghimpun dana dari masyarakat terkait dengan penghimpunan zakat, infak dan sedekah. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa memang lazisme ini adalah salah satu lembaga atau badan ya Pak Ustadz ya yang memang resmi gitu ditunjuk untuk menghimpun dana ini. Jadi diharapkan masyarakat bahwa jangan sampai nih mungkin ada dana yang maksudnya mungkin penyaluran zakatnya tidak terarah misalnya, tidak terkoordinir dengan baik. Nah, kalau misalnya dari badan yang sudah resmi berbasiskan data, insya Allah dia nanti akan apa ya merata ya begitu iya. ya Pak Ustadz ya untuk pendistribusiannya. Nah, kalau dalam kondisi COVID-19 ini Pak Ustadz bahkan kemarin juga ada menganjurkan bahwa kalau bisa sih zakatnya dikeluarkan di awal-awal Ramadan nih Pak Ustadz. Iya. Seperti apa nih? Ya, secara fikih dan lafdalnya sebenarnya untuk kondisi normal, orang bayar zakat, khususnya zakat fitri, Iya. itu 1 hari jelang takbiran. Karena diasumsikan itu bisa dinikmati, orang bisa bergembira ria, Iya. fakir miskin bisa bergembira ria karena ada yang dia makan. Ya, itulah fungsi zakat fitri. Zakatul fitri tuhratul lis-shaimin wa tu'matul lil masakin. Zakat fitri itu adalah membersihkan dosa orang-orang yang berpuasa sekaligus menjadi makanan untuk orang-orang miskin Iya. agar tetap mengepul asapnya. Tapi dalam kondisi seperti ini, anjuran pemerintah dari Kemenak ya dan para ulama kita dianjurkan untuk tidak apa-apa membayar zakat lebih awal. Kenapa? Karena banyak orang yang membutuhkan. Sekarang ini banyak orang yang tiba-tiba tidak mampu mendadak karena kehilangan pekerjaan. Iya. Di satu sisi ya mereka harus dalam rangka memutus mata rantai COVID ini harus banyak tinggal di rumah. Maka itulah yang lewat skema zakat, infak termasuk zakat fitri ini dijadikan untuk mensupport itu. Itulah sebabnya ya dianjurkan dan tidak apa-apa ya untuk membayar lebih awal, yang penting memang sudah masuk Ramadan. Iya. Itu udah termasuk dari syarat ya Pak Ustadz ya. Iya. Kecuali kalau udah lewat dari Ramadan bukan Iya. zakat fitri Bukan lagi lagi namanya. zakat lagi, dia sudah berfungsi sedekah. Baik. Iya. Ini Pak Ustadz terkait di luar dari zakat fitri ini Pak Ustadz. Ada infak dan sedekah, ada juga zakat harta. Iya. Ini kalau untuk pengeluaran zakat harta ini Pak Ustadz, apakah memang pada saat Ramadan aja atau bisa di bulan lain nih Pak Ustadz? Iya. Kalau zakat kan macam-macam zakat Iya, itu ada. secara garis besar ada dua. Ada Iya. zakat fitri, itu sekali setahun. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal ini juga variannya, ada zakat perdagangan, ada zakat, sekarang ini malah dikembangkan zakat investasi, zakat profesi, kemudian zakat pertanian. Semuanya itu masuk dalam kategori zakat mal. Nah, kalau dia mencukupi nisabnya ya dengan standar 85 gram emas ya. Standar emas mungkin harga emas sekarang mungkin 650 atau 700-an ya. Seperti itulah. Kayaknya kamu Mas Antam ya. Ya. Sepertinya sekitar itu Pak Ustadz. Iya. Nah, itu dikali 85. Kalau itu sudah disimpan selama setahun contohnya emasnya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Begitu pula zakat pertanian. Jadi tidak harus Ramadan. Itu dia. Ya, tidak harus Ramadan. Mungkin orang karena menganggap bahwa Ramadan ini banyak kemuliaannya, jadi selalu start penghitungannya itu dari Ramadan. Padahal sebenarnya ada namanya haul. Haul itu adalah masa kepemilikan harta. Kalau kita punya emas contohnya di bulan Rabiul Awal, tahun 1441 Hijriah ini, maka jatuh temponya nanti itu adalah Rabiul Awal juga, 1442 Hijriah. Mestinya begitu. Jadi tidak harus menunggu bulan Ramadan. Baik. Apalagi dengan yang berpenghasilan seperti kalangan profesional, ASN, PNS dan sebagainya, ulama-ulama kontemporer itu menyerupakan bayar zakatnya seperti pertanian. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am, "Fattu haqqahu yauma hasadi
maka keluarkanlah zakatmu di saat panen. Itu buat petani. Kenapa petani? Karena sebagian besar profesi yang paling top dulu di Medina di zaman Nabi itu adalah pertanian. Petani kurma, petani gandum, dan mereka kaya-kaya semuanya. Nah, sehingga mereka ketika sudah panen, dikeluarkan zakatnya. Analogi itulah yang dipakai buat para ASN, para PNS, para yang terima gaji setiap bulan. Dikasih zakat profesi namanya. Zakat profesi. Ya. Karena terima gajinya, sertifikasinya, dan sebagainya. Di saat dia panen, keluarkan dulu berapa persen Pak Ustadz? zakatnya. Ya, 2,5%. 2,5%. Dari keseluruhan total bersih atau total? Ada dua versi ulama kita. Ada yang mengatakan memahami penghasilan neto, penghasilan bersih setelah semuanya penghasilan, cicilan, utang dan sebagainya dikeluarkan, masih ada tersisa nisabnya. Ya. Berapapun itu Pak Ustadz? Harus sama dengan tadi. Mungkin kalau sekitar 383.800-an mungkin ya, itu maka dia keluarkan zakat. 2,5%. Iya, 2,5%. Jadi tetap harus sama dengan perhitungan emas itu tadi. Emas hari ini. Oke, jadi kalau misalnya 85 gram, misalnya berapa tuh Pak Ustadz? Iya, 85 gram. Mungkin dibagi 12 ya Pak Ustadz? Iya, dibagi 12. Iya. 85 gram. Oke, anggaplah kita kalau emas 650.000 berarti ya. 55.250.000 dibagi 12. Dibagi 12 4.600.000. Ya, nah, dan 4.600.000 itulah keluar 2,5%. Tapi ini yang bersih Pak Ustadz ya. Iya. Jadi kalau misalnya gajinya ada 10 juta. Iya. Nah, nanti kalau setelah dipotong kewajiban-kewajiban tiap bulan, ya bayar pajak, bayar sebagainya. Tapi ulama kontemporer hari ini itu lebih banyak berpendapat dengan penghasilan bruto, penghasilan kotornya. Sebelum segala sesuatunya dikeluarkan, harus dikeluarkan zakatnya dengan dalil bahwa hak Allah lebih didahulukan daripada yang lain-lainnya. Yang kedua, kalau kita harus mendahulukan harus keluar cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah, dan lain-lain sebagainya, hitung-hitung perhitung ternyata tidak cukup. Jadi sampai kapanpun orang boleh jadi tidak akan bayar zakat. Itu kekhawatirannya. Iya. Padahal zakat ini kan kewajiban rukun Islam yang ketiga, yang selalu perintahnya itu bergandengan dengan perintah salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, 27 kali ayat itu selalu bergandengan, tidak pernah berpisah. Jadi seorang muslim yang mengaku beriman tidak sempurna kalau dia hanya rajin salat tapi tidak bayar zakat. Dan zakat yang dimaksud di sini adalah zakat malnya kalau memiliki syarat. Tentunya syarat itu kan, harta itu ada syaratnya. Pertama, zakat itu ada al-milkut tam, milik harta itu milik sempurna pribadi. Maksudnya? Ya milik, bukan, biasa kan ada orang berbisnis, bekerja sama. Itu kan masih bekerja sama. Dia harus dikeluarkan gajinya apa dan sebagainya, kepemilikannya sebagai pribadi. Belum bermitra dengan yang lainnya. Yang kedua, itu tadi haulnya sudah mencukupi, kemudian nisabnya, ya, kemudian harta itu berpotensi untuk berkembang, Jadi contohnya, makanya setiap saat itu orang muzaki zakat itu mengalami perkembangan, ya. Contohnya orang sekarang ini banyak pengusaha burung walet, ya. Maka dia juga bisa kena zakat kalau memenuhi nisabnya. Banyak ternak, bukan contohnya ternak ayam, bukan
ayamnya yang dihitung, tapi harga dari penjualan ayamnya itu Iya. ketika setara dengan 85%, maka keluar 2,5% dari hartanya. Yaitu banyak pengelola rumah-rumah kos-kosan dan sebagainya, Iya. rental mobil, ya. Kalau dia mencukupi nisabnya, maka dia berkewajiban untuk bayar Wajib zakat. keluar zakat. Dan sekali lagi, tidak hanya di Ramadan bayar Nah, itu zakatnya, dia. karena Ini yang orang harus- miskin itu tidak hanya ada di Ramadan. betul. Iya, orang butuh, banyak orang sakit di luar bulan Ramadan yang butuh santunan, banyak orang yang butuh beasiswa dari keluarga tidak mampu di luar bulan Ramadan. Dan disitulah keindahan Islam, sekali lagi semuanya bisa disupport dari skema zakat itu, khususnya zakat mal, karena memang sifatnya pemberdayaan. Iya, baik. Baik Pak Ustadz, kita break dulu sesaat ya Pak Ya, Ustadz, nanti akan kita kembali lagi, dan untuk sesi berikutnya kita akan buka line telepon khususnya untuk Anda yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz Saiful di sini terkait dengan zakat, infak, dan sedekah, atau mungkin kalau misalnya ada yang merasa bahwa saya ada mau mengeluarkan zakat nih Pak Ustadz, keluar rumah takut, bisa dijemput enggak zakatnya gitu dari Lazismo ya. Nah, nanti deh kita akan lanjut lagi ya Pak Ustadz ya. Kita break dulu sesuatu untuk sahabat peduli, tetap stay di Apa Kabar Pare-Pare. Mekanisme mendapatkan layanan informasi publik pemerintah Kota Parepare. Bagi pemohon informasi bisa datang langsung ke kantor Dinas Kominfo Parepare yang beralamat di Jalan Panorama nomor 3 Kota Parepare dengan membawa identitas dan maksud tujuan ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. Petugas PPID akan segera melayani Anda. Pemohon juga dapat mengirimkan surat dan melalui email permohonan informasi publik di ppid@pareparekota.go.id dengan melampirkan fotokopi KTP atau scan KTP. Setelah itu petugas PPID akan memberikan tanda bukti permohonan informasi kepada